Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Yazidisme. Dan ketemu lagi dengan aku Yazid. Kali ini kita ada di segmen Trust Me Bro. So, di segmen kali ini kita akan membahas hal-hal menarik dari seluruh dunia. Mulai dari misteri, konspirasi, isu-isu menarik, kelakuan-kelakuan orang aneh dari seluruh dunia, ataupun berita-berita terkini dari seluruh dunia, dan dikemas dengan cara yang santai. Jadi anggap aja kayak kita lagi ngopi di tongkrongan, dan siapin kopi kalian dan juga sedotan kalian. Trust me, bro. Jadi gini bro, aku ingin menceritakan kepada kalian sebuah perusahaan besar di Amerika yang melakukan praktik kebohongan hingga membuat stabilitas ekonomi sebuah negara pada masa itu bisa menjadi kacau. Apa itu? Mari kita mulai. The Enron Conspiracy. Reducing electricity costs is only one benefit from choice and competition. We're creating whole new businesses, in some ways even whole new industries. Di awal tahun 2000-an, Enron adalah sebuah perusahaan yang cukup besar di Amerika Serikat. Sebuah perusahaan yang menjanjikan masa depan energi dan menjadi primadona di Wall Street. Jadi Wall Street itu buat lo yang belum tahu, Wall Street adalah kayak sebuah pusat bisnis atau pusat perusahaan-perusahaan gedenya di Amerika Serikat. Jadi kalau di tahun itu, orang mau beli saham dan lain-lain itu pasti pusatnya ada di Wall Street. Tapi siapa sangka semua hanyalah ilusi. Dan ini adalah kisah kejatuhan Enron, skandal konspirasi yang mengguncang dunia keuangan. Doing how the company ought to evolve, and that's great because that's what you want. You want the organization to Kita move. mulai dari sebelum kita lanjut. Jadi gini, awalnya sejarah dari Enron itu adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1985 di Houston, Texas. Awalnya perusahaan ini hanyalah fokus pada gas alam dan listrik. Tapi di bawah kepemimpinan Kenneth Lee, ini sorry kalau pengucapan gue salah, Enron berubah menjadi salah satu perusahaan energi paling inovatif di dunia. Enron memperkenalkan komoditas seperti broadband, cuaca, air, bahkan para eksekutifnya menyebut Enron sebagai mesin canggih yang tidak tertandingi. Karena semua klaim-klaim yang dilakukan oleh Enron dan branding yang cukup bagus tersebut, saham dari Enron melonjak hingga hampir $91 per lembar pada tahun 2000 dan kapitalisasi pasarnya lebih dari 70 miliar US dollar. Orang-orang mengagumi Enron, tapi siapa sangka di balik angka-angka ini tersembunyi sebuah rahasia yang cukup besar. It's a tough world out there. It's a very competitive world. And probably Enron memanfaatkan metode akuntansi bernama mark-to-market accounting. Apa itu? Sederhananya, mereka mencatat pendapatan di masa depan dari kontrak yang bahkan belum terbukti menguntungkan. Sebagai keuntungan saat ini, tidak hanya itu, Enron juga membangun jaringan perusahaan cangkang bernama Special Purpose Entities or SPE. Di permukaan, Enron terlihat sangat sukses, tapi nyatanya sistem ini hanyalah sandiwara akuntansi untuk menipu investor. Karena di balik itu semua, ada tokoh-tokoh kunci seperti Jeffrey Skilling, yang memiliki branding seorang wisatawan visioner, Kenneth Lee, seorang pemimpin ramah yang penuh optimisme, dan CFO licik bernama Andrew Fastow, yang tahu cara memainkan sistem. Jadi orang-orang ini adalah tokoh-tokoh kunci yang melakukan kebohongan di perusahaan Enron. because they're thinking about things differently. They come up with new ideas. Pada Agustus 2001, ini adalah awal dari kehancuran Jeffrey Skilling, CEO pada saat itu. Secara mengejutkan, dia mengundurkan diri hanya setelah 6 bulan menjabat di Enron. Beberapa minggu kemudian, seorang whistleblower bernama Shannon Watkins mengeluarkan surat internal memperingatkan bahwa Enron ada di ambang kehancuran karena skandal keuangan yang cukup besar. Dan pada Oktober 2001, Enron akhirnya mengakui bahwa mereka telah melebih-lebihkan laba sebesar $600 juta selama beberapa tahun. Para investor langsung panik. Harga saham mereka yang semula melambung tinggi langsung terjun bebas ke angka beberapa sen. Lu bayangin. Harga saham yang bisa mencapai $91 per lembar itu jatuh jadi beberapa sen. Ibaratkan kayak kamu beli saham, harganya mungkin kita bikinlah 1 juta, jeblok jadi 1000 men. Itu kalau lu beli saham beberapa lembar, let's say misal 10 juta, tinggal 10.000.
yang awalnya mau to the moon, ternyata rembulannya di sini. Jadi gini. Dan di 2 Desember 2001, Enron resmi mengajukan kebangkrutan, menjadi kebangkrutan korporasi terbesar dalam sejarah Amerika pada saat itu. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, tabungan, dan dana pensiun mereka. Bagi banyak orang, ini bukan hanya sebuah skandal, tapi ini adalah mimpi buruk. Karena pada waktu itu ketika kamu bekerja di sebuah perusahaan besar, itu kayak hidupmu itu udah akan mapan sampai tua karena kamu bisa bekerja dengan cukup bagus, dapat fasilitas yang cukup bagus, dapat dana pensiun, tapi tiba-tiba itu semua boom, lenyap. Skandal Enron membawa dampak besar. Para pemegang saham kehilangan total 74 miliar US dollar. Firma akuntansi ternama bernama Arthur Andersen yang bekerja dengan Enron juga terjerumus dalam kehancuran setelah terbukti menghancurkan dokumen-dokumen penting terkait audit. Jadi ini si Arthur Andersen ini dia menghancurkan hal-hal yang bisa menjadi barang bukti hukum sebenarnya karena dia menghancurkan atau menghilangkan audit dokumen penting keuangan di dalam perusahaan Enron. Dan pada tahun 2006, Jeffrey Skilling dihukum 24 tahun penjara karena konspirasi, penipuan, perdagangan orang dalam. Andrew Fastow yang menciptakan SPE untuk menyembunyikan keuangan juga dijatuhi hukuman 6 tahun. Sementara itu, Kenneth Lay meninggal dunia sebelum menerima putusan pengadilan. Kayaknya si Kenneth Lay ini kena serangan jantung mungkin, atau shock gitu, karena perusahaannya bangkrut dan semuanya ketahuan. Who know? Tapi kayaknya mungkin nggak menutup kemungkinan kalau dia tuh kaget, man. Kaget, belum siap menjalani semua hukuman dan lain-lain, dan ya, pada akhirnya itu bisa menyebabkan seseorang meninggal. Dan gara-gara tragedi Enron ini, itu memicu perusahaan-perusahaan besar merubah regulasi keuangan mereka. Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX disahkan pada tahun 2002. Dan yaitu undang-undang yang berisi tentang transparansi keuangan dan meningkatkan hukuman untuk penipuan korporasi. Skandal ini juga menjadi peringatan keras menyoroti pentingnya etika dalam berbisnis. I told you they were all crooks. I just didn't know how much. Dari cerita ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya yang paling penting dalam sebuah bisnis itu adalah integritas, mengejar ambisi sesuai kemampuan. Batasan antara kesuksesan dan keserakahan itu bisa menjadi kabur kalau kalian terlalu ambisius. Dan dalam kasus Enron, keserakahan meruntuhkan semuanya. Enron bukan hanya sekedar perusahaan yang runtuh. Enron adalah simbol dari dampak kehancuran moral dan kepercayaan. Ini adalah cerita yang selalu kita kenang agar sejarah tak terulang kembali. Dan menurut kamu, bagaimana dunia bisnis bisa memastikan bahwa skandal seperti ini tidak terjadi lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sedikit kesimpulan dari aku dan hal yang bisa kita pelajari adalah ketika kalian berbisnis, even itu dengan orang, keluarga, orang terdekat, pacar kalian, siapapun itu, jangan lupa ada hitam di atas putih. Karena banyak sekali orang-orang di sekitarku yang melakukan bisnis dengan teman terdekat mereka, entah itu bikin kafe, bikin brand kaos, dan lain-lain. Ketika tidak ada hitam di atas putih, di ending pasti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. So, terima kasih buat kalian yang udah menyimak sampai akhir. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, aku pribadi mohon maaf, masih pemula men, jadi wajar. Dan buat kalian boleh kasih kritik, saran, ataupun diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nantikan video-video selanjutnya. Dan enaknya kita bahas apa lagi ke depan, karena kita udah bahas ekonomi sebagai video perdana kita. Mungkin misteri, konspirasi, ataupun horor bisa kita bahas, tapi tentu yang mendidik, karena aku gak ingin membodohi masyarakat. So, sampai jumpa di video-videoku selanjutnya.